ini berkati Tuhan. Bersyukur kepada Allah untuk semua kebaikan, kemurahan dan cintanya. Saya percaya ini waktu yang baik buat kita untuk merenungkan firman Allah yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bersama dengan saya Pendeta Dr. Hanas, DTA dalam program Reministry. Tuhan dipermuliakan dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Setiap orang tidak akan pernah bisa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Juru Selamat kalau bukan pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang bekerja di dalam setiap orang yang menyebabkan orang tersebut membuka hati untuk Kristus. Itu sebabnya setiap orang percaya harus selalu terhubung atau dipenuhi Roh Kudus. Dari pihak Roh Kudus selalu dan tidak pernah menutup kesempatan kepada orang percaya untuk dipenuhi Roh Kudus. Tetapi orang percayalah yang terkadang tidak bersedia untuk selalu terhubung atau dipenuhi Roh Kudus. Terhubung atau selalu dipenuhi Roh Kudus merupakan perintah Allah untuk diupayakan oleh manusia. Efesus 5 ayat 18 menyatakan hal tersebut. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Terhubung atau dipenuhinya seseorang oleh Roh Kudus merupakan tanggung jawab orang percaya. Secara internal, terhubung atau dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan ketaatan atau ketundukan setiap orang percaya hidup sesuai firman Allah. Secara eksternal, terhubung atau dipenuhi Roh Kudus ditunjukkan dengan karya Allah atau manifestasi ilahi yang memproduksi kuasa mujizat untuk pemenangan jiwa bagi Kristus dan kedewasaan rohani. Plug in Holy Spirit, terhubung dengan Roh Kudus, merupakan tema utama dengan menggunakan teks Roma 8 ayat 1 sampai dengan 27 sebagai nats primer. Khotbah plug in the Holy Spirit, plug in Holy Spirit maksud saya, terhubung dengan Roh Kudus, terdiri dari beberapa seri khotbah. Saat ini kita ada di seri pertama. Terhubung dengan Roh Kudus, yang pertama adalah Roh Kudus memerdekakan dari dosa. Roma 8 ayat 1 sampai 4 menyatakan hal tersebut. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging dan dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Melalui Roma 8 ayat 1, Paulus menjelaskan Roh Allah membuat umatnya dimemerdekakan dari dosa. Ini merupakan hak istimewa yang dimiliki oleh setiap orang percaya Yesus Kristus, seperti menjadi kota perlindungan, dan dengan demikian setiap umatnya terlindungi dari para penumpah darah. Dia adalah Allah pembela umatnya. Kristus adalah pembela umatnya dan meluputkan umatnya. Tidak ada penghukuman bagi orang beriman karena mereka ikut ambil bagian dalam pemuasan terhadap hukum.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus itu memuaskan hati Allah. Kematian Kristus itu memenuhi hukum Taurat. Di dalam Kristus, Allah bukan hanya tidak menghukum saleh-salehnya, tetapi juga berkenan kepada umatnya, karena Kristus dikenan Allah Bapa. Matius 17 ayat 5 berkata, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Paulus memberitahukan bahwa kehidupan rohani, kebebasan dari hukuman, kemenangan atas dosa, dan persekutuan dengan Allah dapat terjadi melalui persatuan dengan Kristus oleh Roh Kudus yang mendiami umatnya. Dengan menerima dan mengikuti pimpinan Roh, kita dibebaskan dari kuasa dosa dan dituntun kepada pemuliaan dalam Kristus. Inilah kehidupan Kristen yang sesungguhnya sesuai kehendak Allah. Roma 8 ayat 2 menjelaskan bahwa Roh yang memberi hidup. Hal ini memberi pengertian bahwa kuasa dan hidup yang mengatur dan menggiatkan adalah dari Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati orang percaya, memasuki kehidupan orang berdosa, dan membebaskan, memerdekakan dari kuasa dosa. Roh Kudus bekerja secara leluasa, dan pada saat orang percaya menyerahkan diri untuk mentaati Allah, maka Roh Kudus akan menguasai, mengendalikan orang tersebut. Setiap orang percaya dimerdekakan dari dosa oleh Roh Kudus, mendapatkan kekuatan baru yang bekerja di dalam dirinya. Suatu kuasa yang memungkinkan umatnya mengatasi dosa. Hukum dosa dan hukum maut adalah kuasa dosa yang mengikat sehingga memperbudak orang, sebagaimana dijelaskan dalam Roma 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Bagi orang percaya, Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Roma 8 ayat yang ketiga menyatakan, hukum Taurat tak berdaya oleh daging. Hukum Taurat tidak dapat menolong kita untuk mengatasi dosa. Hukum Taurat tidak dapat membenarkan ataupun menguduskan. Hukum Taurat tidak dapat membebaskan kita dari kebersalahan karena dosa ataupun kuasa dosa. Sebab ia tidak mempunyai janji-janji pengampunan ataupun anugerah. Hukum Taurat tidak menyempurnakan apapun. Hukum Taurat tidak berdaya. Bukanlah karena hukum Taurat tidak memiliki kekurangan. Maksud saya, hukum Taurat tidak berdaya bukanlah karena hukum Taurat memiliki kekurangan, tetapi manusia tetap hidup di dalam daging, di dalam dosa, dan tidak mampu melakukan hukum Taurat. Manusia terus menunjukkan kerusakan. Itu sebabnya tidak layak dibenarkan ataupun dikuduskan oleh hukum Taurat. Kita menjadi tidak mampu menjalankan hukum Taurat. Tetapi Paulus menjelaskan ada solusinya, yakni dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Suatu cara Allah sendiri untuk menolong kita. Pada waktu Tuhan Yesus menjadi daging dalam tubuh manusia, dia menerima tubuh biasa supaya dia dapat mengalahkan dosa dan maut yang memperbudak manusia dalam daging. Justru yang membuat hukum Taurat menjadi lemah, yaitu manusia daging. Maksudnya daging manusia itu sendiri.
yang menjadi saluran kemenangan, kesucian Allah, karena dalam daging manusia Kristus mengalahkan dosa. Jadi daging Yesus Kristus sama dengan daging kita yang dikuasai dosa, tetapi daging Kristus tidak dikuasai dosa. Ini jelas karena istilah yang dipakai untuk kata serupa tidak berarti sama dengan, tetapi berarti serupa saja. Hal ini tidak bertentangan dengan kesucian Tuhan Yesus. Diperkuat dalam Roma 8 ayat 3 yang juga menyatakan ia atau Kristus telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging yang ditunjukkan melalui pribadi Kristus sebagai manusia sejati. Yesus Kristus dapat menjatuhkan hukuman atas dosa. Dengan demikian kuasa dosa sudah dipatahkan oleh Kristus. Roma 8 ayat 4 menjelaskan bahwa hukum Taurat hanya dapat menuntut dan tidak dapat menolong kita, tetapi dalam Yesus Kristus apa yang dituntut oleh hukum Taurat akhirnya digenapi dalam kita. Asal kita tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Hal ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Tetapi sejauh kita bersekutu dengan Dia, kita akan mengalami hasil yang diinginkan atau dimaksudkan Allah bagi kita. Jadi, kesucian yang dituntut oleh hukum Taurat adalah kerinduan dan tujuan kita. Tetapi caranya bukanlah melalui hukum Taurat, tetapi melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita yakin Yesus Kristus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Dia datang untuk menggenapinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Roh Kudus memerdekakan dari dosa menjadi kebahagiaan terhadap semua umat Allah karena kita mengalami pembenaran atau pengudusan Kristus. Ingat, meskipun tuntutan hukum Taurat tidak digenapi oleh kita, namun terpujilah Allah, tuntutan ini digenapi di dalam umatnya melalui pribadi Yesus Kristus. Kemerdekaan dari dosa merupakan satu kepastian. Sebab Yohanes 8 ayat 36 berkata, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kemerdekaan dari dosa menjadikan kita umatnya satu di dalam Kristus. Galatia pasal 3 ayat 28 menguatkan hal tersebut. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi dan orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Kemerdekaan dari dosa menjadikan kita teguh dan tidak diperhamba lagi oleh dosa. Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Kemerdekaan dari dosa menjadikan kita tidak hidup dalam daging, tetapi melayani Allah dengan kasih. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kemerdekaan dari dosa menjadikan kita berbuat baik dan menerima balasan atau upah berkat dari Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 8 berkata, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Kemerdekaan dari dosa menjadikan kita sadar bahwa Kristus adalah segala-galanya. Kolose pasal 3 ayat 11 berkata, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Kemerdekaan dari Kristus menjadikan kita hidup sebagai hamba Allah, bukan berbuat kejahatan. 1 Petrus 2 ayat 16 berkata, hiduplah
sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Plug in Holy Spirit. Terhubung dengan Roh Kudus berdasarkan Roma 8 ayat 1 sampai 4. Dikarenakan Roh Kudus memerdekakan dari dosa. Haleluya! Tuhan memberkati Immanuel.